Kita akan coba lihat itu tanggapannya gimana sih dengan user-user yang ada di Facebook ini ya teman. Adobe Stock saya sudah lebih dari $300 nih teman-teman. Sedangkan di FreePic itu saya sudah mencapai di $200. Jadi asetnya sama, fotonya sama, tapi nasibnya beda ya. Buat teman-teman yang ingin belajar membuat website, Shopee affiliate maupun kelas virtual, linknya ada di link deskripsi atau di pin komentar ya teman-teman. Nanti dicek aja. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas lagi seputar microstock dan terutamanya itu foto, vektor, pun footage di situs-situs microstock seperti Adobe Stock, FreePic maupun di situs microstock yang lainnya. Ada yang bertanya nih teman-teman, izin bertanya, mengedepankan kualitas atau kuantitas? Ada nggak di sini fotonya yang masih sedikit karena mendahulukan kualitas namun tetap laku lancar? Bagi-bagi pengalamannya dong. Nah, ini dibuat oleh ini ya, postingannya Rizal Mutakin. Ini menarik karena memang saya dulu juga sama ya teman. Pada saat saya dulu baru awal-awal memulai terutama di Dreamstime, Adobe Stock, kemudian di FreePic. Kalau Packtezi ini menunggu ACC saja, tanggal 2 Desember nanti baru apakah saya diterima atau tidak di Packtezi. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan ini, apakah kita submit yang berkualitas? Berkualitas itu maksudnya benar-benar bagus gambar yang kita submit. Jadi kita nggak sembarang submit. Tapi kalau kita kejar itu yang kualitas ya teman. Tapi kalau kita kejar yang kuantitas, yaitu kita mengejar jumlahnya teman. Jadi kita nggak lihat kualitasnya seperti apa. Kualitasnya biasa saja, tapi kita kejar jumlah. Misalnya kalau di kualitas mungkin dia sanggup submitnya 10 foto setiap hari. Nah, di kuantitas dia mungkin sanggup mengupload sampai 100 foto ya, kayak gitu ya teman. Itu bedanya antara kualitas dan kuantitas. Secara pribadi itu nggak salah teman, karena memang ya saya dulu belum tahu foto-foto apa saja sih yang laris di misalnya di Adobe Stock ataupun di Dreamstime ataupun di FreePic, karena saya nggak ada data ya, saya pemain baru. Nah, ketika saya sudah mulai banyak, ketika portofolio saya naik jadi 5.000k, 10.000k, kemudian sekarang udah saya kalau di Dreamstime itu udah mencapai 24k ya aset saya yang difoto itu. Nah, saya jadi bisa melihat mana foto-foto saya yang laku, kemudian ternyata dengan jumlah aset yang sama bahkan sedikit, itu di Adobe Stock malah earningnya lebih bagus malah teman. Nah, jadi saran saya kalau punya stok foto yang banyak atau vektor atau footage yang banyak, jangan hanya di-upload di satu situs ya teman, upload juga di situs yang lain teman. Ya, karena kita nggak tahu ya istilahnya, mungkin di Dreamstime penjualannya jeblok alias kadang ada penjualan, kadang nggak setiap hari. Tapi saya alhamdulillah dengan menggunakan riset yang sama, kemudian prom yang sama, seperti aset yang saya upload di Dreamstime, saya upload di FreePic, saya upload di Adobe Stock, itu nasibnya beda teman-teman. Nah, di Dreamstime itu saya belum pernah sama sekali mencairan. Sekarang di Dreamstime saya itu baru mencapai sekitar berapa dolar ya, $50 aja dari sejak awal saya ngupload ya, mungkin udah 8 bulan. Sedangkan di Adobe Stock saya sudah lebih dari $300 nih teman-teman, menghasilkan sudah saya tarik ke akun saya ya teman. Sedangkan di FreePic itu saya sudah mencapai di $200. Jadi asetnya sama, fotonya sama, tapi nasibnya beda ya teman. Nah, itu jadi teman-teman kalau misalnya tidak punya banyak waktu mengupload ke banyak situs, mending upload ke Adobe Stock dan satu lagi ke FreePic ya teman. Itu saran saya, karena saya ngalamin istilahnya enaknya kita setiap bulan tuh mendapatkan penghasilan secara rutin ya ke Payoneer ataupun ke PayPal. Kita akan coba lihat itu tanggapannya gimana sih dengan user-user yang ada di Facebook ini ya teman. Kita klik aja di sini, kemudian kita semua komentar. Keduanya penting, kualitas maupun kuantitas. Kualitas bukan tentang desain bagus saja, tapi target pasar yang tepat. Nah, ini benar ini teman. Nah, awal saya baru mulai itu saya nggak tahu yang kayak gini teman. Tapi setelah saya berjalan 8 bulan, saya baru paham, oh ternyata kita tuh harus memikirkan kalau misal mengenerate foto itu kita harus tahu siapa sih pembeli kita teman. Mungkin kita nggak peduli ya teman, kadang mengenerate itu asal kan ikut-ikutan aja. Giliran misalnya foto kucing lagi laku, ikut-ikutan generate foto kucing yang udah laku gitu. Nah, kalau foto kucingnya yang di situs Adobe Stock-nya, Dreamstime-nya atau di FreePic-nya sudah banyak, misalnya sudah mencapai 1 juta atau 200.000, mending jangan generate juga yang kucing, tapi mungkin generate juga foto-foto yang lain aja teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba cek lagi ya yang berkomentar yang lain. Sebelum membuat suatu desain harus riset dulu untuk apa desain yang dibuat dan untuk siapa desain itu dibuat. Nah, ini saya setuju nih teman. Oleh karena itu kita harus ada planning yang tepat ya teman. Kita harus tahu istilahnya dari awal
kita ini mau buat generate untuk siapa. Nah ini saya setuju nih kata-kata gini. Kalau dulu saya awal-awal baru mulai nggak paham yang perihal ini, tapi setelah makin kesini, setelah earning terus bertambah baru dapat terbuka mindset saya. Kalau mau generate tuh ya kira-kira kualitas foto yang seperti ini yang diinginkan, kayak gitu loh teman-teman maksudnya. Atau kok foto-foto tersini yang paling banyak laku. Kemudian cari pasar yang tepat, bagaimana caranya bang? Yang lebih penting itu tagnya atau titlenya, semuanya ya. Tagnya penting, titlenya penting. Abang YouTube vektor apa foto? Footage hasil After Effect ya, itu ya. Background abstrak. Kalau bisa cari persaingan yang belum banyak bang. Backgroundnya terlalu banyak persaingannya. Kalau bisa buat animasi, mending difokusin di sini bang. Ya memang kalau untuk background itu saya udah coba cek juga di Adobe Stock. Coba ya kita cek ya. Nah yang ini kita background. Nah ini sudah 30.000 yang mengupload ini ya footage background ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya ini masih sedikit sih sebenarnya dibandingkan dengan user yang ada dalam stok. Jadi peluangnya cukup besar kalau membuat abstrak background kayak gini. Ini ke background aja, tapi kalau coba kita kejar abstrak 1000 masih sedikit nih lumayan. Jadi masih peluangnya terbuka lebar untuk abstrak background ya teman-teman di Adobe Stock. Tapi kalau di sini ini saya lagi ngupload nih teman-teman. Di Dreamstime itu udah kebanyakan kalau abstrak background itu. Balik lagi ke sini lagi ya teman-teman. Footage lebih bagus dari segi earningnya. Ya memang, tapi yang buatnya juga lebih lama ya teman-teman. Karena nggak semua orang bisa buat footage. Jadi saya juga kadang-kadang kalau buat footage itu pakai ini Leonardo AI. Nanti videonya saya tampilkan aja yang ini ya teman-teman. Saya berlangganan Leonardo AI menggunakan kartu Pioneer. Videonya yang ini. Saya berlangganan situs Leonardo AI itu karena saya bisa mengenerate dari foto menjadi footage ya teman. Walaupun ya hasilnya tuh belum seperti saya inginkan, tapi lumayan lah, istilahnya lebih murah dibandingkan terus AI yang sejenis. Ada juga Runway ML itu bagus hasil generate-nya, cuman ya harganya mahal ya, subscription-nya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pakai penghasilan rutin misalnya $100 per hari, ya gak apa-apa sih ikut generate pakai Runway ML itu, bayar walaupun mahal ya bayar aja, karena teman-teman udah misalnya earningnya udah tinggi itu, misalnya udah $100 atau $50 per hari, itu udah harus. Kalau pengen kejar earning ya main footage. Kemudian ini kualitas itu memang tidak hanya tentang desain saja, karena kualitas itu tentang desain dan target pasar. Karena cuma desain atau kualitas aset bagus tapi target pasarnya nggak ada. Begitu pula sebaliknya, target pasar ada tapi desain jelek, yang saya rasa nggak akan beli juga kalau kualitasnya ala kadarnya. Kalau masih awal-awal memang harusnya kejar kualitas saja. Nah mustahil kejar kualitas dan kuantitas secara bersamaan ketika tidak punya tim yang cukup kuat untuk melakukannya. Saya kasih gambarannya. Flow kerja menurut saya bisa untuk mengejar kualitas dan kuantitas secara bersamaan. Punya beberapa anggota tim dengan tugas masing-masing, ada yang riset, ada yang produksi, dan ada yang melakukan pekerjaan post production, dan ada yang melakukan proses submit dengan satu komando orang yang melakukan kontrol terhadap hasil pekerjaan masing-masing bagian. Nah kalau sudah ada di flow itu baru bisa ngejar kualitas dan kuantitas secara bersamaan. Kalau nggak punya tim yang kuat nggak bakal bisa terkejar. Jadi kalau masih perorangan baiknya fokus kejar kualitas aja dulu. Nanti kalau udah ada dasar cukup menghasilkan baru deh buat tim. Ini bagus ini sarannya. Ini kalau mau kejar buat studio ya teman. Kalau teman-teman udah penghasilannya misalnya $100 per hari ya nggak apa-apa sih. Boleh juga idenya ini kayak gini. Pengen juga sih mengaplikasikan ini, tapi untuk sekarang masih repot lain kayak gitu ya teman. Belum sampai mengejar $100 per hari ini. Mungkin di sini Sepuh mau menambahkan, menurut aneh kualitas dulu yang diuber bang. Masalah kuantitas asal rutin sehari 1 atau 2 cukup menurut saya. Tapi saya sarankan ya kalau mau cari kejar yang gampang ya cukup dari riset, langsung di prompting hasil videonya, di upscale, dikasih metadata, baru lempar ke Microsoft ya kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya ya teman-teman. Nah seperti menurut saya itu saja sih yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Menurut saya ini penting saya bahas karena buat teman-teman yang masih baru newbie ya tentu saja tetap saja kalau misalnya teman pengen earning setiap bulan tuh ya kejar yang namanya kualitas ya dibandingkan kuantitas. Tapi kalau teman-teman sama saya setipe sama dengan saya, istilahnya belum ada datanya, ya mainnya di kuantitas, jadi mainnya di ukuran jumlahnya teman. Saya sekarang udah sampai per hari itu minimal 100 foto, dan kalau saya lagi semangat itu bisa sampai 300 foto
per hari ya. Foto AI ya maksud saya ya teman-teman. Kalau untuk video sudah ada tapi belum begitu banyak saya kalau di Adobe Stock. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.